Nah, tadi kenapa saya bilang nggak jualan? Itu tulisan apa Bapak Ibu? Referensikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askilis dolimin bidolimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askilis dolimin bidolimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallallahu Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah salawat kita akan selalu diberikan syafaat Baginda besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat akan segera sembuh ya, seperti sedia kala. Dan untuk sahabatku yang kurang bahagia, semoga Allah akan memberikan kebaikan agar kita senantiasa bisa selalu berbahagia. Oke sahabatku, kali ini saya berada di MTR ya. Saya menuju untuk menemui sahabat saya yang berada di Kos BB ya. Kita menuju ke rumah makan Bapak Chandra. Untuk sahabatku, siapa yang belum kenal Bapak Chandra? Beliau adalah seorang pengusaha yang luar biasa sukses yang berada di Hong Kong ya. Jadi kita di sini ya sebagai seorang TKW ya, bisa mengambil sisi positif dan kita bisa meniru caranya Bapak Chandra bagaimana mengembangkan atau memajukan segi ekonomi kita ya. Kita berusaha semaksimal mungkin mengembangkan aset yang sudah ada begitu. Jadi saya datang ke sana untuk memenuhi undangan sahabat saya, karena di tempat Bapak Chandra ada seminar ya. Kita di sana diarahkan bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Jadi sahabat ikuti terus, ini adalah suasana Kos BB. Jadi kita di sini untuk belajar sahabat ya, meluangkan waktu di saat kita liburan sambil belajar untuk menggali ilmu. Oke, ini adalah tempat seminarnya. Sahabat ibu terus, jangan di skip. Ya, kira-kira pembicaraannya tentang apa? Hah? Tentang gaji ya, tentang majikan gitu ya. Nah, gitu-gitu aja ya. Nah, relasi menentukan apa yang kita bicarakan ibu-ibu. Nah, hari ini ibu-ibu kita perlu meningkatkan relasi kita dengan banyak pengusaha. Kenapa? Kalau kita punya banyak pengusaha, relasi kita kolaborasi dengan banyak teman-teman pengusaha ya. Media online maupun offline. Itu kita ada sharing bisnis lewat online. Lewat Zoom ibu-ibu, jadi bisa ikutan semua. Tujuannya apa? Ibu-ibu yang sudah punya usaha sampingan atau suaminya yang di rumah punya usaha bisa didaftarkan, bisa presentasi bisnis di sana. Siapa tahu ketemu klien, supplier, reseller, boleh ya. Atau yang hari ini belum punya usaha bisa ikutan. Tujuannya apa? Siapa tahu nih ada ketemu produk, ketemu supplier, bisa kita manfaatkan, betul ya. Nah, salah satu anggota di sini pengusaha tas kulit dari Pandaan. Pernah tahu Pandaan? Jawa Timur, Pasuruan, tahu ya. Nah, dia itu selalu tiap hari Rabu sharing bisnis produk fashion kulit di sini. Tiap minggu nggak lepas dapat omset sekitar 2 juta sampai 5 juta. Asik nggak? Nah, itu banyak yang dikirim ke Hong Kong, ke teman-teman luar pulau, kan asik ya. Silahkan berbisnis ibu-ibu ya. Tinggal ikutan mau temanya apa. Senin jasa IT, Selasa kuliner healthy, hari Rabu fashion and beauty, hari Kamis properti, Jumat 11 serbi, hari Sabtu bisnis ekspor impor. Dimanfaatkan ibu-ibu ya. Pagi ngobrolin bisnis, cari temen, cari relasi, cari supplier, boleh ya.
malamnya belajar kelas bisnis yang lain, boleh ya? Kan bisa ya, makanya kita perlu perencanaan keuangan. Caranya gimana Pak? Kita harus merencanakan keuangan supaya kita besar income daripada pengeluaran, kan gitu ya? Gimana caranya supaya kita punya sesuatu, punya saving? Banyak caranya orang ngumpulin modal Bapak Ibu ya, karena modal kan tetap butuh bisnis kita butuh ngumpulin uang, betul ya? Caranya gimana? Di Ciputra kita tidak ajarin ibu-ibu berhutang, kita tidak ngajarin ibu-ibu gadaikan aset, mungkin ya. Kita nggak ngajarin ibu-ibu yang aneh-aneh lah di saham atau apa enggak. Tapi kita kembali ke dasar ibu-ibu. Apa itu? Satu, cerdas kelola keuangan menabung. Yang kedua, tambah sumber income. Pak, kenapa menabung? Karena gini ibu-ibu, saya sering keliling di Indonesia ya. Semua orang pernah dengar kata-kata ini. Nah, kalau sudah besar, mau kaya, mau uangnya banyak, menabunglah yang banyak. Apalagi kalau berapa tahun waktunya saya mau pulang ke Indonesia, mau punya bisnis Pak, mau punya sawah, kebun Pak, modalnya 300 juta. Oke, mau dicapai berapa lama? Artinya tiap bulan kita harus sisihkan berapa supaya sesuai target waktunya kita beneran pulang punya uangnya, betul nggak? Cuma pertanyaannya, nabung konsisten sulit atau mudah? Sulit. Sulit ya. Kenapa nabung konsisten itu susah? Banyak godaannya ya. Godaan banyak. Satu, ibu-ibu saya kasih tahu ya, kenapa nabung konsisten susah? Karena uang masuknya kurang, betul nggak? Betul. Betul ya? Kalau uang masuknya banyak, nabungnya lebih mudah nggak? Lebih mudah ya. Itu loh mindsetnya ibu-ibu ya. Kita mau kasih sebuah terobosan bagaimana ibu-ibu kita punya menabung yang betul, ya kan? Yang kedua, sambil nambah income, sih nggak? Pertanyaannya ibu-ibu mau ditambahin income sama siapa? Oke, selamat pagi. Masih semangat? Di tangannya mana? Oke, di sini berhubung semuanya ibu-ibu ya. Jadi saya biasa bapak ibu, sekarang ibu-ibu aja ya. Adik-adik. Jangan nanti saya keluar. Oke, selamat pagi semua, teman-teman semua ya. Boleh sebelum saya sharing tentang bagaimana kita bisa mendapatkan sebelum kita bisa saya sharingkan bagaimana kita mendapatkan income tambahan hingga ratusan bahkan bisa lebih juta rupiah. Ya, siapa di sini yang mau? Boleh katakan? Orang sukses. Ya. Tips orang sukses itu ada dua syarat. Satu, dia antusias. Ya, pastikan orang sukses di seluruh dunia gitu ya, pasti dia selalu antusias. Ya, nggak mungkin dia orang yang sukses itu dia selain dia mau belajar ya, tapi selain mau belajar dia antusias. Pokoknya dia gerak cepat gitu ya kan. Setiap ada peluang dia langsung duluan segala macam gitu ya. Itu yang pertama antusias kan. Nah, saya akan tes ya ibu-ibu antusias atau fokusnya. Boleh? Nah, ada dua kategori sih. Jadi saya kasih kategori pertama, tes yang pertama ya. Yang pertama, ibu-ibu nanti ikuti kata-kata saya ya, perintah saya ya. Ngecek, ngetes apakah ibu-ibu semua pada antusias dan fokus, masih fokus, oke? Angkat tangan bapak ibu semua. Ya, angkat tangan kanan. Saya kalau dihitungan ketiga, tepuk jidat ibu-ibu. Siapa? Tadi yang tepuk ini siapa? Ada yang belum ini ya? Ada ya, 1, 2, masih banyak ya? Berarti banyak yang belum fokus. Dan saat ini masih memegang handphone dan masih scroll-scroll, posting-posting, membalas chat. Boleh nggak 1 jam ini atau nggak kurang dari 1 jam? Tolong di silent dulu atau dicuekin dulu, ya. Pacarnya, selingkuhannya, terus Mas saya lagi meeting nih gitu, bilang aja ya, Mas saya lagi meeting gitu ya kan. Boleh? Setuju ya? Setuju. Tapi kalau yang mau lagi video nggak apa-apa, video ya. Tapi kalau untuk balas chat ya, scroll Instagram, TikTok, boleh di pause dulu ya. Boleh ya? Setuju ya? Ibu ya? Oke. Saya akan mulai, ibu. Boleh slide itu ya? Itu clue-nya ya. Clue-nya untuk menjadi entrepreneur. Makanya di sini namanya apa? Ciputra Entrepreneurs Club ya. Jadi klub pebisnis yang action. Bukan yang cuma belajar doang dengerin talk. Benar ya? Jadi itu. Jadi
Karena kalau cuma dengar doang, percuma. Apa yang saya sharingkan, teman-teman dari jauh-jauh, dari Jakarta, dari Surabaya, dari jauh-jauh di Indonesia, itu nggak menjadi sesuatu hasil. Tapi kalau Bapak Ibu selain tadi antusias, fokus, dan melakukannya, itu menjadi sesuatu. Sama yang pernah saya lakukan juga 3 tahun lalu, saya gabung di komunitas ini yang luar biasa ini. Ya, saya gabung di Ciputat Fellowship bukan sekedar income-nya, bukan sekedar manfaat ilmunya, bukan sekedar saya nambah relasi, tapi juga saya berbangga sekali karena bisa bergabung dengan suatu grup raksasa sekelas Ciputra yang sudah terkenal. Betul? Betul ya? Jadi, nah sekarang yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan income-nya? Tentunya dulu sudah ada, nggak sabar. Nah, tapi ada yang kedua nih yang mau saya tanyakan, ini juga menjadi syarat untuk kita bisa melangkah. Ya. Cara mendapatkan income. Biasanya kalau cara mendapatkan income gimana? Ibu-ibu. Jualan. Ada lagi? Hah? Investasi. Wah, ini pasti korban investasi bodong. Betul ya? Tenang, di Ciputat tidak menjual investasi. Ya, menabung dengan investasi beda ya. Ya kan? Anda tidak disuruh diminta untuk mengeluarkan ratusan juta rupiah, ya, cuma 100.000. Jadi yang menjadi yang utama untuk kita bisa mendapatkan income adalah, ya, mungkin banyak orang teman-teman sini semua, wah Pak, saya orangnya malas cari orang, betul ya, saya nggak suka jualan. Oke, ada nggak sih? Saya paitin dulu di depan deh, supaya nanti nggak ada, Pak saya malas menyajari orang, gitu ya. Ada nggak? Ada? Kan jujur aja? Serius? Malas menyajari orang, gitu ya? Oke, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Selebihnya suka cari orang. Banyak ya? Ini rahasia ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Serius, rahasia. Rahasia orang sukses, rahasia orang-orang kaya. Iya, apa? Terus kita ini siapa? Apa? Mereka suka cari orang. Serius, ini serius. Dan mereka yang kedua adalah mereka suka jualan. Kalian cek di seluruh dunia, orang-orang sukses, orang-orang konglomerat di dunia yang nggak suka cari orang, yang nggak suka jualan, coba cek. Dan bukan saya ngomong ya. Dan benar, orang yang kenapa banyak orang yang nggak suka cari orang? Wajar, bu, normal. Saya nggak bilang normal itu, enggak. Kebanyakan orang nggak suka cari orang. Kenapa? Karena jumlah orang sukses dibanding orang yang sukses lebih banyak kan? Ya nggak sukses lah. Sukses, itu lebih banyak ikutin orang yang nggak sukses. Itu masalahnya. Ya apa namanya? Semangat namanya oleh orang, ya kan? Kalau mau sukses kita harus mau. Oh, tapi di sini tenang Bapak Ibu. Di sini lebih mudah. Ya. Cara cari orang, cara jualan, bukan jualan juga di sini juga sih. Karena kita di sini bukan penjual. Kita yang nggak disuruh jualan di sini. Konsepnya seperti jualan, tapi bukan jualan. Ya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Novi atau Pak Bram. Oke. Selanjutnya kita langsung ya. Nah, tadi kenapa saya bilang nggak jualan? Tulisan apa Bapak itu? Referensikan. Ada nggak di sini? Nah. Jadi sahabat, kita di sini selain menikmati liburan kita ya di hari Minggu, kita di sini berkumpul ya, kita mengadakan undangan seminar di restorannya Bapak Chandra ya. Jadi kita di sini mendapat pengarahan bagaimana kita menjadi seorang TKW yang cerdas ya, untuk mengkalkulasi gaji kita, mengarahkan gaji kita itu arahnya kemana. Dan kita itu mencuri start ya. Jadi sebelum kita pulang Indonesia, kita sudah punya usaha terlebih dahulu gitu. Jadi intinya hati-hati kita dalam pergaulan, apalagi kita di Hong Kong, negara bebas sahabat ya. Pandai-pandai memilih sahabat. Jadi kita sering ya mendengar kata pepatah. Jadi kalau Anda itu mau wangi ya, bergaulah dengan penjual minyak wangi. Ya, maka insya Allah kita akan ketularan wanginya. Dari situ kita bisa mengambil makna secara tidak sadar ya, di bawah alam sadar kita akan terpengaruh dengan hal-hal yang dimiliki oleh teman sekitar kita.
Satu lagi ya, ini untuk sahabat kita ya, terutama para mbak-mbak TKW yang smart sedikit. Jangan cuma HP-nya aja yang smart ya. Jangan sampai terlalu percaya sama orang, apalagi walaupun itu sahabat sendiri. Ibarat kata dirimu itu sudah gandeng jempol ya. Jangan sampai percaya. Paspor, KTP, identitas kita jangan sampai lepas dari tangan kita. Jadi kita harus pandai-pandai karena itu adalah nyawa kita di negara orang, sahabat ya. Oke, mungkin sharing kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye bye. Masih bersambung sahabatku.